Muslim mukallaf harus membayar kifarat adalah ketika seorang muslim, seorang mukallaf terlibat wati atau bersetubuh, maaf ya, karena memang seperti ini bahasanya. Tidak ada bahasa yang bisa disederhanakan dari kata ini ya. Bersetubuhnya seorang suami istri di siang bolong bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selanjutnya, ya puji kita syukur, kita sama-sama panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam insya Allah kita panjatkan kepada paduka alam, sosok terpuji, sosok termulia, sosok yang memang digugu dan ditiru, sosok yang sukses menjadikan yang menjadi suri tauladan yang baik, sukses dalam aspek ritual maupun spiritual, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tak lupa para sahabatnya, para keluarganya, tabiin-tabiatnya, malah mudah sampailah kepada kita yang pada intinya mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan respon syafaatul uzma dari baginda nanti di yaumul jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, ikhwatu fiddin, kaum muslimin wa muslimat, wabil khusus kepada santri-santriyah pondok pesantren Baitul Izzah Nusantara, wabil khusus lagi khususon pada kelas 5 atau kelas 2 SMA yang bersama-sama menyaksikan pemaparan pelajaran online kita kali ini. Sempat dapat ide, kita sebut saja Thalabul Ilmi kita kali ini dengan yang namanya ngaos host. Apa ngaos host? Ya termotivasi atau terpacu dari akal-akalan orang di luar sana memberikan nama atau memberikan judul untuk tema-tema pertemuan kajian mereka. Nah, dari situ Ustadz berpikirkan untuk memberi nama kajian PAI kita, pembelajaran PAI kita ini dengan sebutan ngaos host gitu. Jadi ngaos di rumah aja. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kesehatan, kesemangatan yang sehingga tidak pernah bosan untuk terus mencari ilmu dengan berbagai macam cara apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Tak lupa juga kita doakan kepada seluruh para orang tua kita, wabil khusus orang tua kandung kita yang sampai detik ini masih saja memenuhi kewajibannya sebagai orang tua kepada kita, anaknya, yang selalu memberikan nafkah baik lahiriah ataupun jasadiah, baik memberikan nafkah secara pikiran, hati ataupun jasad sekalipun. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya. Pertemuan kita kali ini kita kasih judul dengan pelajaran fikih ya.
Adapun fikih yang digunakan oleh saya pada pertemuan kali ini kebetulan ya ini berkaitan dengan kitab Minhajul Muslim pertama, kedua kitab Bajuri. Bajuri itu adalah kitab besar yang menjadi syarah dari kitab Fathul Qorib, ya ada 2 juz. Ketiga sedikit pemaparan dari kitab Madzhabul Arba'ah. Kitab Madzhabul Arba'ah itu adalah kitab yang di dalamnya memuat tentang pendapat 4 imam besar, yakni pertama imam Hanafi, kedua imam Maliki, ketiga imam Syafi'i, keempat imam Hambali. Oke, judul kita kali ini adalah tentang kifarat. Nah, mudah-mudahan semuanya siap meskipun stay at home di rumah saja. Semoga semuanya bisa menyaksikan pemaparan materi PAI kita kali ini. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pertama yang akan dijelaskan adalah tentang definisi, ya, atau artikulasi dari kata kifarat itu sendiri. Jadi orang bisa menyebutkan kafarat atau kifarat, ya. Nah, tentu kifarat ini diambil dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata kafaro, yakni menutupi. Tapi ada juga para ulama yang memberikan makna bahwasanya kafarat itu diartikan sebagai denda. Tapi tak kalah main juga orang Indonesia punya kosakata yang mengacu ke sana, yakni keparat. Mereka suka menyebutkan keparat. Keparat itu adalah bahasa yang digunakan oleh orang yang sedang marah biasanya gitu kan, yang sehingga dari situ ada timbal balik, tunggu tanggal main, tunggu pembalasannya, seolah-olah seperti gitu, ya, keparat kau gitu, tunggu tanggal main, tunggu pembalasan untuk kau gitu maksudnya. Kemudian masuk pada materi pokok dari kifarat itu sendiri. Kata kifarat adalah, sudah kita sebutkan tadi, merupakan sebuah denda yang dilakukan oleh seorang muslimin mukalaf ketika dia melakukan sebuah pembatalan puasa. Artinya, berarti kifarat ini adalah satu nama di dalam fikih yang berkaitannya dengan pembatalan puasa. Bebaslah, kita enaknya kifarat atau kafarat itu sama saja. Nah, jadi intinya sekali lagi, bermula dari pembatalan puasa yang sehingga menyebabkan seorang muslim mukalaf harus membayar kifarat. Kemudian berarti dari situ muncul pertanyaan, apa saja pembatalan yang menyebabkan seorang muslim mukalaf harus membayar kifarat? Kemudian bagaimana cara pembayaran kifarat? Waktu pembayaran kifaratnya bagaimana? Berapa? Lalu apa saja yang dilakukan di dalam kifarat tersebut? Kemudian apakah ada relevansi atau sejarah yang berkaitan dengan kifarat ini? Begitu. Tentu yang terakhir, kita harus bisa mengambil hikmah atau pelajaran atau bahkan benang merah yang sehingga kita bisa menghindari hal-hal yang bisa disebut dengan kifarat ini sendiri. Oke. Pertama, bermula dari sebuah pembatalan puasa, ya. Nah, dari sini kita bisa masuk pada kitab Madzhabul Arba'ah. Keempat imam besar ini semuanya ikut berpendapat, memiliki pendapat masing-masing tentang satu masalah ini. Bagaimana? Nah, masalah kifarat ini menurut keempat ulama ini pada intinya, pada kesimpulannya, pada simpelnya mereka sepakat bahwasanya hal yang membatalkan puasa yang dapat menyebabkan seorang muslim mukalaf harus membayar kifarat adalah terlibat wati atau bersetubuh, maaf ya, karena memang seperti ini bahasanya, tidak ada bahasa yang bisa disederhanakan dari kata ini, ya. Bersetubuhnya seorang suami istri di siang Ramadan, di siang bolong bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kalau misal puasanya puasa sunat? Ya itu tidak ada wajib kifarat. Tapi ini khusus untuk puasa bulan Ramadan. Semua para ulama besar yang Madzhabul Arba'ah ini sepakat bahwasanya yang menyebabkan seseorang harus membayar kifarat itu adalah karena akibat kecelakaannya seorang muslim dan muslimat, yakni dari bersetubuh. Itu sepakat. Dalam arti kata lain, ya,
keempat ulama besar ini semua sepakat yang menyebabkan kifarat adalah itu. Ya, adapun kalau kita rincikan lebih detail lagi, ya, dari masing-masing pendapat banyak. Ada yang menyebutkan hanya bersetubuh saja yang menyebabkan kifarat, tapi ada juga di antara keimam empat ini menyebutkan yang lainnya seperti makan dan minum dengan sengaja, kemudian masuk ke dalam tenggorokan, itu juga membatalkan puasa. Cuman kita ambil simpelnya saja. Pada intinya sekali lagi keempat ulama ini ya sepakat bahwasanya yang menyebabkan pembatalan seorang muslim mukallaf yang ada dalam situasi puasa bulan Ramadan adalah bersetubuh. Bersetubuhnya pun juga itu untuk suami istri. Gimana kalau misal bukan suami istri? Aduh, itu udah bukan pertanyaan lagi. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu di luar materi. Pada intinya itu lebih parah. Yang suami istri saja, ya, yang suami istri saja ketika dia bersetubuh di bulan suci Ramadan ya, berarti dalam keadaan puasanya. Tapi adapun kalau misal malamnya, ya, icikibung ya itu boleh, ya itu silahkan, maksudnya bukan diharuskan, silahkan, asal jangan sampai terjadi di siang bolong bulan suci Ramadan itu, ya. Nah, itu sekitaran dari kifarat. Kemudian sekarang apa kifarat? Apa yang dimaksud dengan kifarat tersebut? Nah, yang dimaksud dengan kifarat adalah 3 poin yang berurutan. Ya, 3 poin ini pun juga sepakat menjadi pendapat seorang ulama yang semuanya bermula dari sejarah Rasul. Ada kejadian ketika sejarah Rasul, para sahabat yang menghadap pada Rasul akan kejadian ini persis mirip sekali. Cuman perlu kita ketahui, ya, dikarenakan kata tadi di awal kita bahas ini bermula dari pembatalan puasa, ya, yang sehingga ketika seorang muslim mukallaf melakukan pembatalan karena bersetubuhnya suami istri di siang bolong bulan suci Ramadan, ya, maka kewajiban dia itu bukan hanya kafarat, tapi masih tetap berpuasa, kemudian mengqadha, ya, di waktu yang lain, dan kifarat tadi. Kifaratnya itu, ya, pertama harus memerdekakan seorang abid atau amat. Nah, ini sulit sekali kalau untuk kita yang hidup di zaman sekarang, karena sudah 0,sekian% bahwa seorang hamba itu sudah tidak ada. Kedua, ya, jika tidak mampu memerdekakan seorang hamba, maka dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Artinya berturut-turut ini adalah ketika dia melakukan pelanggaran pembatalan puasa ini, maka setelah beres bulan Ramadan dia harus berpuasa lagi selama 2 bulan penuh tanpa ada bolong, tanpa ada pembatalan. Misal contoh, ketika sudah beres bulan suci Ramadan, Lebaran, sehingga masuk bulan Syawal, dia harus mulai berpuasa selama 2 bulan penuh. Dari hari pertama, kedua, ketiga, terus sampai 2 bulan. Jangan sampai ada bolong-bolong. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dihitung sampai 20 hari aja intinya. Jangan sampai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian dia batal, entah seperti apapun pembatalannya, maka dia harus mulai lagi dari awal. Lumayan berat kan? Berat, tapi dari hal ini ada pelajaran yang perlu kita ambil, yang sehingga dari pelajaran ini bisa kita jadikan sebagai antisipasi juga, kehati-hatian kita selaku umat muslim yang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor ketiganya, poin ketiga adalah jika kita tidak mampu melaksanakan kifarat yang nomor pertama, kemudian nomor kedua pun sama karena memang masih keberatan, maka ada cara nomor ketiga untuk melaksanakan kifarat, yakni memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Dan 1 orangnya itu, ya, yang perlu kita bayar adalah
sejumlah harga beras kurang lebih 1 kilo. Pokoknya kurang dari 1 kilo. Lebih dari setengah kilo. Berarti kemungkinan secara ihtiyat sebanyak kurang lebih 750 gram. 750 gram. Kurang kan? Kurang dari sekilo, lebih dari setengah kilo. Nah ini lumayan berat. Berarti kalau misal kita kalkulasikan, kalikan saja 750 gram dikali 60. Enggak sampai 1 kintal. Kemungkinan kurang lebih sampai 55 kiloan. 55 kiloan. Atau lebih lah, 60 kilo kurang lebih. Nah, kemudian waktunya. Waktu pelaksanaan kifarat atau kafarat tadi ya, tentu jelas ini bebas pada intinya setelah beresnya bulan suci Ramadan. Bebas yang pada intinya yang paling penting adalah 2 bulan berturut-turut, tidak boleh bolong-bolong, jangan sampai terpisah. Jika terpisah maka dia harus memulai dari hitungan awal kembali. Kemudian hal ini yang bisa kita ketahui dari pendapat para ulama tidak hanya sebatas dari pendapat ulama saja. Dalam arti kata lain, ini bermula dari sejarah Rasul juga. Oh, ternyata di dalam sejarah Rasul pernah terjadi hal seperti ini. Ketika ada seorang sahabat ya yang mengadu kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, celakalah aku kena celaka. Aku kecelakaan." Sontak Rasul pun kaget. "Apa musibah yang menimpa engkau?" "Aku telah bersetubuh dengan istriku di bulan suci Ramadan. Maka apa yang harus aku lakukan?" Ya, kata Rasul, "Bertobatlah. Kemudian bayarlah kifarat. Apakah kamu bisa memerdekakan seorang hamba? 1 orang saja, sedangkan ketika itu harganya memang sudah lumayan. Wallahu alam, besar gitu loh rupiahnya, nominalnya." Kata sahabatnya, "Bagaimana? Aku tidak mampu." "Ya sudah, jika kamu tidak mampu, maka kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh bolong-bolong, tidak boleh belang betong." Gitu, tahu belang betong? Nah itulah. Kemudian sahabat tersebut juga menjawab lagi, "Hah, jika aku harus berpuasa 2 bulan, sepertinya kemungkinan besar aku tidak akan mampu. Tidak akan mampu ya Rasul." Kata Rasul, ya sudah. Ketiga, apakah kamu bisa menemukan seorang fakir miskin sebanyak 60 orang yang akan bisa kamu berikan makan oleh kamu? Kalau misal beras berarti sekian, kalau misal gandum berarti sekian." Kata sahabat apa? "Ya Rasulullah, orang miskin di daerahku itu pasti tidak ada lagi yang lebih miskin kecuali aku." Nah, jawaban terakhir sahabat tersebut membuat tergelitiknya Rasul sehingga terbahak-bahak ketawa. Ya ketawanya Rasul, bayangin, bukan seperti ketawanya kita maksudnya. Di situ ada juga pelajaran. Intinya dari jalan pertama, kedua sampai ketiga ya, tidak boleh tidak. Yang pada akhirnya Rasul juga memberikan sebuah kurma kepada sahabat tersebut untuk memerintahkan, wahai sahabat, bagikan kurma ini kepada orang-orang miskin di sekitarmu. Nah, dari situ berarti kan artinya apa? Rasulullah memberikan pertolongan agar dia masih bisa tetap membayar kifarat tersebut. Berarti pelajarannya sudah bisa kita ambil. Nanti kita simpulkan saja di ujung. Kemudian masih sekitaran dari kifarat yang perlu kita ketahui ya, yang memang ini tidak terlalu banyak dicantumkan di dalam kitab, yakni kifarat berlaku sesuai jumlah yang dilakukan oleh pelanggar tersebut. Maksudnya apa? Ketika salah satu di antara kamu terlibat terhadap pelanggaran, tapi kayaknya untuk anak kelas 5 mudah-mudahan nggak bakalan ada yang terlibat untuk pembayaran kifarat. Karena apa? Karena kalian kan masih belum berumah tangga, belum bersuami istri.
begitu ya. Tapi ini untuk berumah tangga. Oh, berarti ini teori saja buat kita, buat pengetahuan kita. Siapa tahu orang yang sudah berumah tangga bertanya kepada kita. Karena apa? Karena latar belakang mereka tahu kepada kita bahwasanya kita anak pesantren, pasti akan ada yang bertanya suatu saat nanti. Makanya penting untuk kita belajar terus. Malu nantinya ketika ditanya tidak bisa sama sekali gitu. Apalagi banyak alasan, oh saya mah belum pernah belajar itu, mau saya mah belum pernah dengar dan lain sebagainya, bla 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 gitu ya. Silakan sampaikan pada yang lain bahwasanya di sini ada hal yang memang penting untuk kita ketahui. Apabila ada seseorang di antara kita yang terlibat terhadap pembatalan puasa tadi yang menyebabkan harus kifarat 1 kali dalam 1 hari begitu. Kalau misal dia melakukannya di dalam hari yang lain, misal hari ke-5 puasa dia terlibat seperti itu icik-ibung dengan istrinya, ya berarti hitungannya dia masuk pada hitungan pelanggaran dalam puasa. Kemudian di hari yang lain, misal udah hari ke-belasannya, ke-17, ke-18, karena saking mungkin nggak kuat akan kecantikan istrinya atau sebaliknya, saking nggak kuat seorang istri akan kegantengan suaminya gitu, macam saya lah gitu contohnya, gantengnya gitu loh maksudnya, bukan yang lainnya. Nah berarti itu dihitung 2 kali. Ustaz, gimana kalau misal 1 hari tapi melakukannya sampai 7 kali karena dia berputus asa, tanggung karena memang sudah terjerumus. Misalnya si A melakukan hal itu di waktu pagi, tergesek-gesek atau apalah alasannya gitu kan, di waktu pagi jam 7. Ketika jam 7, karena terlanjur, ditambahin lagi sampai jam 11, berapa kali kan itu, berapa babak, berapa ronde gitu, sampai tidak terhitung, sampai 7 kali. Berarti itu terhitungnya gimana? Apakah 7 kali misal, atau misal masih tetap dihitung 1 kali? Nah, wallahu a'lam bishawab, tapi itu dihitungnya pelanggaran di hari itu, berarti dihitung 1. Kemudian hal yang lainnya yang perlu kita ketahui di dalam masalah kifarat ini yang memang tidak terlalu banyak di dalam kitab dicantumkan, yakni menurut para ulama besar yang madzhabul arba'ah ini juga perlu kita ketahui apakah ini terjadinya pemerkosaan, pemaksaan suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami, ya. Wajibnya kifarat untuk seorang muslim mukallaf membayarnya, ya, memenuhinya, kalaulah keduanya yang melakukan pelanggaran tersebut memang pada menginginkan dan menyukai gitu loh. Tapi kalau misal ternyata ini adalah keinginan istrinya, ya, kemudian sehingga menyebabkan pemerkosaan terhadap suaminya, ya, maka berarti hal ini hanya diwajibkan kifarat kepada pemerkosa saja. Adapun yang diperkosa tidak boleh melakukan kifarat. Gitu. Gimana kalau misal bersetubuhnya bukan suami istri? Itu apalagi kifaratnya wajib, kodonya wajib. Tapi jauh sebelum itu, ya, hal tersebut juga sudah menyebabkan dia terjerumus terhadap dosa besar. Paham tuh? Jadi beda masalah lagi ini. Itu udah beda masalah maksudnya. Kemudian hal yang memang perlu diketahui dari kifarat ini yang memang tidak dicantumkan di semua kitab, yakni kifarat ini masih tetap berlaku meskipun dia memiliki uzur. Maksudnya apa? Ketika seseorang terlibat terhadap wajibnya melaksanakan kifarat, kemudian beres bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal dan bulan selanjutnya, dia akan membayar. Kemudian kebetulan celek dia sakit, atau misal kemudian dia memiliki alasan harus melaksanakan pemberangkatan yang sehingga memakan waktu, atau bahkan dia murtad ketika itu, tetap untuk pelaksanaan kifarat masih tetap berlaku, masih tetap harus dibayar. Berarti antisipasinya di sini nih, bermainnya fikih dakwah atau bermainnya pemerintahan. Karena apa? Karena kejadian seperti ini kan perlu diketahui oleh banyak orang, oleh pihak berwajib, oleh pihak yang menanggung-jawabi dia sebagai masyarakat, ya. Saking wajib-wajibnya, berarti orang yang mengurus terhadap dia, ya, perlu mengetahui dia perjalanan kemana, dia sudah
beres apa belum dalam pelaksanaan kifaratnya, seperti itu. Karena di sisi lain para pemerintah atau orang yang lebih berhak dalam menanggung jawab dia hanya menanggung uang atau kifarat yang dibayarnya jauh hal dari itu juga ada lagi yang lain. Harus diketahui kapan dia melaksanakannya, sudah beres apa belum, sudahkah dia melaksanakan pembayarannya dan lain sebagainya. Jadi ada 3